Dr. Jeki Musri selaku Wakil Ketua Fakultas Indonesia yang akan menjadi narasumber pada acara kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen DTIS FPITS, serta yang terhormat Bapak Ibu dan peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Acara ini merupakan acara kedua dari serangkaian webinar series DTIS 2022. Webinar series kali ini membahas topik mengenai digital marketing. Selanjutnya, saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne ITS. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan. Kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dibawakan oleh moderator. Dan yang keenam, sesi penyerahan sertifikat dan penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne ITS. Para hadirin dimohon untuk menegakkan duduknya dan menonaktifkan mic-nya agar dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materku yang ku cinta, ibu yang Oh, tak lulus. Apa tak lulus? membara semangatmu, cita-citamu tak kendur. 10 November 45 mendorong berjiwa ibu, merangkak kepada tujuan dengan tekadmu yang teguh. Bangsa
Baik, selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Maulana Ibnu Hafiduddin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan webinar series kedua yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Institut Teknologi 10 November. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama webinar ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti webinar ini. Dan berilah kami kemampuan untuk menerapkannya di masyarakat mendatang. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maulana Ibnu yang telah membacakan doa. Sebelum memasuki acara inti, akan dilakukan sesi dokumentasi yaitu foto bersama. Untuk para hadirin diperkenankan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu untuk foto bersama. Baik, untuk panitia yang bertugas bisa dibantu untuk dokumentasikan. Baik, sesi foto kita mulai. Saya hitung mundur. 1, 2, 3. Untuk next slide. Untuk next slide, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hairi SDM TPHD selaku Kepala DDI SFVITS. Kepada Bapak Hairi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak MC. Untuk semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama-tama tentunya
saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kembali ke kampus ITS, Bapak Zaki Mursi. Welcome home. Terima kasih atas kebersediaannya untuk memberikan ilmunya di siang hari ini. Kegiatan tahunan kita ya. Jadi ini sudah yang kedua di bulan Maret ini. Jadi harapannya dapat menambah khasanah keilmuan dari sudut pandang yang lain dari luar kampus, kira-kira begitu. Saya ucapkan ini hadir juga, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini ada Bapak Ibu dosen senior kita, ini ada Pak Darman Katni dan Bu Ami. Selamat hadir Pak Darman Katni, Bu Ami, dan selamat hadir juga ke Bapak Ibu dosen. Ini ada beberapa Bapak Ibu dosen, Pak Jeki, itu bergabung. Ada yang dosen senior, ada juga yang junior gitu ya. Siap. Pak Yusuf juga di sini. Dan kemudian ada mahasiswa dari kelas Technopreneurship. Nah, ini kelas ini di bawah asuhan Bapak Ahmad Yusuf Yusudi. Kemudian ada juga para alumni kita yang di grup sebelah itu, beberapa sudah bergabung. Kemudian ada juga mungkin dari umum, dari Bapak Ibu yang lain, dari dosen, mungkin dosen dari jurusan lain. Tentunya harapan kita acara yang kita buat ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan menambah silaturahmi antara semua stakeholder yang terkait dengan Departemen Teknik. Iya. Saya kira mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, cukup itu saja. Selanjutnya nanti izinkan saya membantu memoderatori ya Pak Jaki sekarang habis ini. Untuk para peserta selamat menikmati dan mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dari Bapak Muhammad Khairi. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Moderator pada webinar ini akan dihandle oleh yang terhormat Bapak Muhammad Khairi, STMT PhD. Kepada Bapak Khairi, dipersilahkan. Terima kasih. Saya mohon izin share screen dulu, Mbak Moderator ya. Mbak MC, sebelum kita mulai, perkenankan saya share dulu short CV beliau, tentunya sudah nggak asing lagi ya sebenarnya, tapi tidak ada salahnya untuk menegaskan kembali, beliau ini adalah Bapak Dr. Zaki Mursi, Deputy Chairman Marketplace Indonesia, kemudian juga Chief Executive Officer Marketplace Incorporation. Kepakaran beliau ada pada manajemen pemasaran dan strategi. Dan setelah berpengalaman 25 tahun sebagai konsultan di berbagai bidang industri di Indonesia. Yang kita banggakan, beliau juga alumni dari Diploma Teknik Sipil kita, dari konstruksi bangunan jalan raya, kemudian melanjutkan di manajemen pemasaran, di keilmuan dan manajemen strategik, dan mendapatkan doktor di manajemen di PPAM FIB UI. Jadi kalau dulu dari konstruksi bangunan dan jalan raya, sekarang ke konstruksi manajemen strategik, kurang lebih seperti itu. Beliau organisasi cukup luar biasa, jam terbangnya jadi Presiden International Council for Small Business Indonesia, kemudian Direktur Eksekutif Lembaga Sertifikasi Profesi Pemasaran, Ketua Philip Kotler Center for Asian Marketing Foundation, Director of Tourism Indonesia Marketing Association. Kemudian selain ini adalah beliau sebagai pembicara publik, ya, aktif sebagai pembicara publik, konsultan, fasilitator, dan dosen tamu. Di antara karya-karya beliaunya, salah satunya adalah pemasaran jasa,
proses, dan teknologi. Ya, ini ada banyak beberapa, dan juga membidangi lahirnya program pasar sarjana eksekutif MBA in Strategic Marketing. Ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dan NMARK MBA, kolaborasi antara Mark Plus Institute dengan School of Business and Management Institute Teknologi Bandung. Yang lain-lain banyak, ya, biasanya kalau sudah pengalaman lain-lain berarti sudah tinggi, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Baik, saya kira ini sebagai awalan dari diskusi kita, tentunya akan sangat menarik. Topik akan dibawakan ini ada dua kata saja sebenarnya, tapi dua kata itu luar biasa. Yang pertama kata digital, yang kedua kata marketing. Ini digital saja itu sudah sesuatu yang luar biasa. Apa itu digital? Kemudian ini marketing pemasaran. Ini ya walaupun sebenarnya setiap hari kita pernah dengar dua kata ini, nanti mungkin bisa disampaikan lagi apa sebenarnya ini kan begitu ya. Tentunya marketing ujung-ujungnya adalah atau apakah kesuksesan perusahaan ataukah cuan begitu ya. Cuan, yang penting cuan gitu ya. Nah, itu mungkin yang menarik bagi kita. Ini dua, kalau marketing mungkin sudah lama istilah ini ya. Sudah lama, ilmu lama, tapi kata digital kan mungkin baru-baru saja 10 tahun terakhir. Nah, ini bergabung, saya kira mungkin satu semester sudah habis kalau mau diceritakan. Cuma dalam waktu yang sesingkat ini mungkin bisa disampaikan kepada teman adik-adik ini kadang-kadang ini ya, technopreneurship itu kan bagaimana berwirausaha kan begitu ya. Terus apa sih sebenarnya ide-idenya, itu kebingungan sendiri, apalagi orang teknik itu nggak bisa pinter untuk mencari celah keuangan dan celah marketingnya. Pinternya bisa bikin, tapi mungkin tidak bisa nyambung ke masyarakat. Nah, mungkin itu nanti barangkali bisa dielaborasi atau mungkin ada topik-topik yang lebih penting yang disampaikan. Kami persilakan, kita sambut pembicara kita, Bapak Jaki Mursik. Silakan, Bapak. Terima kasih banyak, Pak Khairi. Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tadi soalnya yang disampaikan oleh Pak Khairi udah luar biasa sekali ya. Memang benar tuh, digital marketing itu sudah panjang sekali ceritanya. Pertama-tama saya terima kasih sudah diundang dalam acara yang sangat baik ini, sangat luar biasa ini, webinar series Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS. Terima kasih juga buat Pak Ahmad Yusuf Sudi yang sudah menghubungi saya nih, yang texting saya, dan saya langsung siap gerak gitulah ya. Sekalian karena saya alma mater, maka saya lapor dulu bahwa NRP saya adalah 5835 320051. Masih ingat saya tuh, itu NRP saya ya. Masih. Dan ini dalam kesempatan kali ini kebetulan saya juga membawa tugas akhir saya. Bukunya udah warna kuning ini, tapi saya masih simpen ya. Saya simpen bukunya ini, dan saya juga masih bawa beberapa lagi mungkin ya. Nah, ini adalah suratnya juga ada kuning ini ya. Ini adalah panggilan penerimaan mahasiswa tertanggal 23 Agustus tahunnya 1983. Bayangin tuh. Ditandanai oleh Pak Burbono ya. Dan di sini dibilang bahwa kita harus bawa jaket ITS, topi dan sebagainya, dan juga mempelajari lagu Himne Guru ini. Masih saya simpen juga nih teksnya nih, Himne Guru masih saya simpen. Dan pada kesempatan ini karena banyak sekali guru-guru saya yang hadir di sini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen senior yang benar-benar telah menggembleng saya ya, untuk bisa tidak menyerah dengan berbagai tantangan dalam perjalanan hidup. Saya masih ingat ada Ibu Yul ya, yang ngajar mekanika teknik. Kemudian saya ingat dulu ada Pak Munarusulu, ada Pak Khomaidi, ada Pak Budi, kemudian ada Pak Ibnu Gunawan kalau nggak salah ya. Beliau ini saya ingat sekali ngajar mengenai bordes waktu itu. Saya masih ingat mengenai itu. Kemudian ada Pak almarhum Sulkan. Pak Sulkan ini kalau tidak salah mengajar teknik gempa waktu itu, saya masih ingat itu teknik gempa. Kemudian ada Bu Anggraini, ada Pak Kiswa ya, beliau waktu itu menjabat sebagai Kepala Bidang Studi Tugas Akhir yang menyetujui waktu kita memajukan tugas akhir. Kemudian ada, saya ingat waktu itu ada Pak almarhum Utsman Hanifah,
beliau adalah ketua jurusan. Kemudian ada banyak lagi ya, ada Pak, waktu itu rektornya Pak Uju kalau nggak salah ya, waktu itu rektornya Pak Uju ya. Dan kalau nggak salah dekannya Pak Susanto, saya masih ingat Pak Susanto. Dan yang menjadi pembimbing saya waktu tugas akhir adalah Bapak Insinyur Indra Surya, B. Mokhtar, MSc PhD, bersama Bapak Komaidi waktu itu. Wah itu alhamdulillah tuh bisa dibimbing oleh beliau berdua ya. Ada Pak siapa lagi ya? Saya lupa. Banyak sekali lah ya, saya nggak sebelum satu banget. Tapi kalau teman-teman saya di Surabaya bilang Rojone dan Ratune itu 2 orang, yaitu Pak Darman Katni sama Ibu Ami. Nah ini kalau ada beliau berdua nih, saya nggak mungkin tuh lulus dari program diploma. Dan beliau hadir, saya ucapkan selamat siang, Bu Ami, Pak Darman, Assalamualaikum. Senang sekali Bapak ada dan Ibu bersama saya di sini. Saya jadi sangat bersemangat sekali. Terima kasih sekali. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kembali sekarang ke topiknya mengenai digital marketing. Kalau kita lihat secara simpel sebetulnya, pemasaran itu sudah digital anyway. Jadi kalau kita dengar istilah digital marketing itu ya apa ya, istilahnya itu ya memang kudu begitu. Nggak bisa enggak sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ada digital marketing, itu memang 2 topik yang lebar dan panjang sekali. Tetapi saya mencoba mempersingkat. Marketing pada dasarnya adalah bagaimana kita berurusan dealing with the ever-changing market. Berurusan dengan pasar yang berubah. Simple seperti itu. Tetapi sayangnya, karena beda dengan di teknik ya, ilmu pasti itu ya, semua bisa dibawa ke lab, bisa diuji dengan cepat begitulah ya, sebelum di roll out gitu ya, teori-teori dan sebagainya ya. Saya masih ingat sekali dulu waktu tugas akhir ngambil mengenai aspal ya, mengenai perkerasan waktu itu ya. Itu semua bisa dibawa ke lab gitulah ya, dicampur gradasinya, batuannya, butirannya dengan aspal lalu dites, tekan, hancur, macam-macam bisa dibuktikan secara cepat di laboratorium. Bahkan alam semesta ini kalau kita mau mengukur dia lebar apa tidak, meluas apa tidak, bisa dengan pendekatan matematis. Tapi sayangnya dalam ilmu sosial, kita harus menunggu fenomena sosial dulu, melihat fenomena itu, lalu ada curiosity di situ, melihat konsistensi, inkonsistensi gitu ya. Akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan, kusak-kusuk kiri kanan, dan akhirnya membentuk hipotesis. Hipotesis harus diuji dulu, di-riset dan sebagainya, sampai akhirnya menjadi suatu hasil terdukung atau tidak, kemudian baru bisa ditampilkan dalam berbagai jurnal, ditentang kiri kanan, muka belakang, atas bawah dulu begitulah ya, dan baru bisa menjadi teori, dan perlu waktu lama, termasuk marketing. Kalau di era 80-an mungkin kondisi masih tidak sedinamis sekarang. Kondisi makro misalkan, itu lebih stabil gitulah ya. Nah, sebagai contoh kalau misalkan zaman itu saya masih ingat, kalau kita mau tahu kurs rupiah itu berapa, ya kita mungkin nggak perlu repot-repot ngecek kemana-mana gitu ya. Kita nggak perlu nunggu kiri kanan. Kita tanya aja ke Pak Harto misalkan waktu itu, sebagai presiden waktu itu. Pak Harto berapa kurs rupiahnya? Lalu beliau main dengan main-main perkututnya begitu bilang, wah nanti ini akan 2.150. Maka apa yang disebutkan akan terjadi. Semua well controlled waktu itu. Meskipun Pak Mitro sebagai pakar ekonomi, begawan ekonomi kita mengatakan bahwa ekonomi kita saat itu distorted sekali. Terlepas dari itu, kondisi tidak sedinamis sekarang. Sehingga konsep-konsep marketing bisa bertahan lama. Tapi sekarang kalau kita lihat, ada satu paradoks. Ada kesan bahwa ilmu pemasaran yang dikembangkan itu tertinggal dengan perkembangan pasar. Terjadi suatu paradoks. Namanya marketing, artinya dealing, suatu kapabilitas untuk dealing with the ever-changing market. Tetapi pada saat yang bersamaan, nggak bisa dipakai tuh buat dealing with the market. Jadi nggak heran nih kalau saya buka textbook sekarang, dengan textbook 20 tahun yang lalu, more or less isinya sama. Lalu saya bertanya nih, loh, lalu kalau sekarang ini mahasiswa belajarnya apa ya kalau belajarnya kayak saya dulu? Kan nggak ada gunanya sebetulnya. Seperti itu. Sehingga akhirnya perlu banyak terobosan dalam knowledge pemasaran itu sendiri. Dan ini suatu paradoks yang perlu kita perhatikan. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat pada kenyataannya. Tanpa menunggu itu menjadi teori, faktanya memang marketing sudah digital. Dengan sengaja atau tidak, secara metodologi atau tidak, digital.
Dan kita lihat pada sisi lain, digital itu memang nggak tertahankan. Saya masih ingat zaman dulu di Surabaya, saya masih jadi musisi, saya mengalami shifting dari analog ke digital. Itu suatu hal yang luar biasa tuh, saya bahagia banget tuh mengalami masa itu ya. Dari pekerjaan 17 orang jadi pekerjaan 1 orang karena digital waktu itu, ya kan? Dan saya masih ingat nih, saya waktu bikin tugas akhir ini karena nggak bisa pakai komputer, males belajar ya, karena waktu itu susah banget tuh pakai komputer ya. Dibantuin teman satu ngetikinnya tuh, layarnya hitam, tulisannya hijau gitu ya. Seperti ya itu layar tampilannya seperti itu waktu itu. Dan kalau di print bunyinya masya Allah, lama. Kan tinggal ces gitulah ya. Anyway, waktu itu mengalami itu. Dan kalau kita lihat tanpa teknologi secara luas, nggak mungkin perusahaan bisa memiliki competitive advantage. Nggak mungkin. Dan kalau kita lihat competitive advantage, kata-kata kompetitif. Kompetitif berarti apa? Kita lebih punya advantage terhadap kompetitor dalam suatu competition, ya kan? Dan kalau kita lihat untuk bisa compete dalam suatu competition, kita perlu kompetensi. Ini yang selalu saya ulang bahwa semua itu kata dasarnya sama, yaitu apa? Compete. Tanpa kompetensi we cannot compete. Selesai. Wis, mari urusannya. Kurang lebih begitu. Nah, yang menarik adalah apa? Orang dulu mengira bahwa kita dengan semua kompetensi yang ada, pokoknya kuat, distinct, kita bisa survive. Enggak juga sekarang. Setelah era teknologi masuk, digital masuk, banyak perusahaan yang udah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun eksis, tiba-tiba hilang begitu saja. Dan yang menarik. Tetapi pada sisi lain, ada satu mitos bahwa orang khawatir kalau ada teknologi baru mendisrupsi, maka perusahaan itu akan segera tutup. Itu enggak juga. Dalam satu artikel yang dirilis oleh HBR ya, kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di tahun 95 sampai tahun 2020 masih ada juga di top 500 Fortune. Bahkan di top Global 500. Hanya kira-kira 17 perusahaan baru yang masuk dalam top 500 Fortune maupun Global 500. Seperti itu. Kenapa begitu? Karena kita punya waktu buat melakukan adaptasi. Sayangnya dalam melakukan proses adaptasi, kita banyak terkendala justru bukan karena tantangan di luar, tetapi justru dalam internal perusahaan kita sendiri. Dalam organisasi kita sendiri. Ada dua yang kita lihat. Pertama, dari individunya. Individunya bisa saja resisten. Ya kan? Resisten dia. Kayak saya terus terangnya waktu pindah ke Jakarta, sangat resisten sekali. Kenapa begitu? Di Jakarta nggak ada semanggi. Ini maaf nih bagi yang puasa ya. Kita semoga puasanya dilancarkan semuanya ya. Sampai nanti Lebaran. Nah, susah banget adaptasi ya. Dan sampai sekarang pun juga masih susah gitu ya. Nah, itu resisten dari orang. Kedua, secara agregat dalam suatu perusahaan, kalau orang itu resisten, semua resisten, maka itu akan membentuk suatu inersia organisasi. Dan inersia ini adalah istilah yang saya sudah kenal sejak saya belajar mekanika teknik di ITS. Ternyata dipakai juga di ekonomi, di manajemen. Inersia, itu ada. Dan karena ada inersia ini, maka tidak bisa cepat melakukan adaptasi. Dan akhirnya apa? Kita kehilangan momentum untuk berubah. Dan istilah momentum pertama kali saya dengar juga dari ITS. Seperti itu, momen ya, belajar mekanika teknik dulu ada momen tuh. Ini tuh, aduh, setengah mati tuh, saya masih itu setengah mati. Susah banget memang. Anyway, dan itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat secara lebih luas lagi, digital memang harus disikapi dengan cepat. Tetapi tidak berarti lalu kita pasang teknologi saja. Sebetulnya yang paling heboh, paling berat adalah di mana? Sebetulnya data apa sih yang diperlukan? Kita untuk mau ngapain? Objektif dari perusahaannya apa? Dari organisasinya apa? Sebetulnya. Dan yang lebih penting lagi adalah apa? Orangnya sebetulnya. Orangnya siap nggak? Kuat nggak orientasi digitalisasinya? Jadi ini yang menjadi challenge ke depannya. Nah, saya izin share slide sebentar. Semoga bisa dilihat. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, kalau kita lihat, transformasinya dulu. Kalau kita lihat, kita pernah dengar nama perusahaan Kodak, Nokia, Blockbuster, ini kemana nih semua sekarang? Kalau kita ngomong satu contoh aja, Kodak misalkan. Kodak ini bikin film itu ya, chemical film yang sering kita pakai buat foto-fotoan zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang kan sudah nggak ada lagi ya. Ada sih yang pakai juga tapi buat hobi. Nah, Kodak ini satu hal yang menarik.
sebetulnya pada zaman dulu banget, dia sudah menemukan teknologi digital imaging. Sudah, dia menemukan. Tetapi waktu apa yang dibahas di dalam manajemen? Jangan diluncurkan dah. Kalau itu kita luncurkan, akan merusak bisnis kita, bisnis filmnya ini. Udahlah, nanti-nanti aja. Nah, begitu dan nanti-nanti saja, terbentuklah inersia yang kuat dalam Kodak. Dan akhirnya ketika semua masuk ke digital, Kodak sudah nggak bisa berubah, karena sudah kuat sekali inersianya. Jadi sayang sekali ya, dia sebenarnya sudah menemukan teknologi digital, cuman nggak dieksekusi, nggak realisasikan. Itu yang kita lihat. Nokia juga begitu, Blockbuster juga begitu. Ini semua terimbas. Dan yang menarik, ada satu konsep dari pakar strategik ya, namanya pakar makroekonomi juga, Schumpeter namanya ya. Schumpeter pernah bilang, mengeluarkan istilah namanya creative destruction. Kita nggak bisa menunggu pihak lain melakukan disruption atau distraction ke kita. Tetapi kita yang harus secara kreatif melakukan distraction itu sendiri. Contoh Microsoft. Microsoft itu tidak menunggu pesaingnya mengejar dia. Tetapi tiap tahun dia selalu berinovasi, meluncurkan produk baru, membunuh produk-produknya sendiri. Dia berpikiran bahwa mendingan saya bunuh produk saya sendiri daripada dibunuh dengan kompetitor. Jadi nggak terkejar sebagai perusahaan yang inovatif. Itu hilang. Drop boleh. Oke, masukin ya. Tak sebentar. Oh, oke. Sorry, agak ketendang tadi. Maaf. Oke, baik. Saya izin melanjutkan, Pak Khori. Ada 4 cara dalam kita menghadapi disruption. Teko ya. Ya. Pertama adalah ini. Kalau misalkan teknologinya itu tidak terlalu disruptif, dan kita masih memiliki superiority di pasar, di bisnis, ya udah kita double down. Nanti saya akan jelaskan. Tapi ada kondisi di mana sangat disruptif sekali, tetapi kita masih memiliki nilai di pasar. Kita retrench. Kemudian ada lagi, nilai kita menjadi inferior, tetapi less disruptif secara teknologi. Kita fight back. Ada yang dua-duanya sudah sangat disruptif, kita kehilangan value di pasar. Kita move away, kita minggir aja, nyingkrik, kurang lebih orang selalu bilang gitu ya. Itu yang kita lihat. Saya akan coba tunjukkan secara singkat aja. Pertama, kita mencoba untuk double down. Ini berarti disrupsinya nggak terlalu kuat, tapi kita masih punya value. Itu yang dilakukan oleh Disney. Dia malah bikin apa? Bikin streaming service sendiri. Ya kan? Dia gaspol. Karena apa? Dia masih memiliki value yang superiority. Dan teknologi tidak terlalu mendisrupt dia. Bahkan Pfizer pun dengan segala yang dimiliki, dia bahkan justru mengakuisisi beberapa perusahaan lain untuk memperkuat posisinya. Dia menjaga hubungan jangka panjang dan sebagainya. Yang pertama, double down. Kemudian kedua kita lihat, ada lagi yang kita sebut dengan fight back. Nah, kalau fight back ini artinya apa? Dia kehilangan superiority-nya dan disrupsinya sangat tapi tidak terlalu besar. Seperti itu. Ini contohnya misalkan kayak dilakukan oleh Bluebird. Nah, Bluebird tuh dia fight back dia. Dia nggak mau nyerah dengan taksi-taksi online, ojek dan sebagainya, ojek online, tapi dia fight back. Dia gaspol juga. Bahkan dia berkolaborasi dengan pemain-pemain baru yang high tech, dengan yang massive teknologinya. British Airways misalkan, dia meluncurkan no frill service, dia fight back dia, nggak mau kalah dengan yang low cost carrier dan sebagainya.
Kemudian kita lihat, tapi ada yang juga kurang sukses ya, kayak misalkan GM misalkan ya, dia melawan Uber dengan bikin apa namanya itu Maven car sharing services. Ini contoh fight back. Jadi nggak apa-apa, kita fight back. Nanti akan saya kasih beberapa contoh yang lagi. Kemudian yang ketiga adalah retrench. Ini kalau misalkan dia udah menurun penjualannya karena banyak sekali terdisrupsi digital. Nah, dia retrench. Ya udah kita gabung yuk dengan yang lain yang lebih kuat, mumpung kita masih memiliki superiority. Itu yang dilakukan oleh Minolta dengan Konica, mereka merge. Nokia melakukan pembelian di mengakuisisi Alcatel-Lucent, seperti itu. Mumpung dia masih punya superiority dalam hal value, dalam hal nilai, dia retrench, baik melakukan merger atau maupun acquisition. Berikutnya lagi adalah move away. Ini menarik ini. Kodak udah nggak ada, tapi Fujifilm masih ada. Kenapa begitu? Karena dengan core kompetensi yang sama, Fujifilm terdisrupsi secara digital dan kehilangan value superiority-nya, maka dia shifting, dia move away kemana? Masuk ke dalam bidang healthcare, imaging, material untuk manufaktur dan sebagainya. Dengan core kompetensi yang sama. Jadi Fujifilm masih ada sekarang perusahaannya. Contoh lagi misalkan ini surat kabar di Kanada ya. Dia gabung dengan Reuters. Untuk apa? Jualan layanan informasi, merger dia, seperti itu. Ini yang kita lihat bisa dilakukan. Banyak perusahaan seperti ini ya. Satu hal lagi yang kita lihat yang fight back ya. Contoh lagi satu lagi yang bukan fight back, yang move away adalah Kompas. Kompas itu luar biasa. Kita kan dulu baca koran ya. Lalu orang bilang nih, wah ini sekarang menurun yang baca koran. Berarti apa? Sudah mulai menurun kan bisnis koran? Emang. Tetapi kenapa Kompas makin besar? Karena dia dengan core kompetensi yang sama. Dia core kompetensinya bukan bikin koran, tapi jurnalisme. Dia move away kemana? Masuk ke Kompas TV, masuk ke kompas.com, toko buku online. Semua yang menggunakan, mirip kayak Fujifilm, menggunakan core kompetensi yang sama. Jadi dia bisa hidup dan bahkan lebih besar lagi. Jadi cara bagaimana mereka menghadapi disrupsi, khususnya disrupsi digital. Nah, sekarang saya masuk ke digital marketingnya sendiri. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, nah, sekarang ini udah berubah. Pendekatannya dari vertikal ke horizontal. Hubungan kita makin horizontal. Dulu kayaknya kalau kita mau menghubungi menteri gitu, saya susah banget. Sekarang lebih horizontal, kita bisa texting beliau. Kita mau teks ke Presiden Amerika juga bisa, gitulah ya. Melalui Instagramnya dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Makin horizontal. Dari vertikal menjadi horizontal. Pengajaran di kelas, di ruang kuliah juga semakin participant centered ya, semakin horizontal dengan mahasiswanya, kurang lebih seperti itu. Dulu susah banget seperti ini, dan memang perlu waktu untuk menjadi horizontal. Dan kita lihat bahwa komunikasi juga bukan melihat customer itu sebagai raja lagi, tetapi sebagai teman. Kurang lebih seperti itu. Ini ya. Dan kita lihat terjadi suatu interaksi yang dua arah, bukan one way. Samsung misalkan dengan customersnya, dia melalui Instagram Story misalkan. Ini merupakan contoh dari hubungan yang sifatnya horizontal. Kita ini deket banget dengan perusahaan, bisa ngomong dengan mereka two way lagi ngomongnya, bukan one way lagi. Kalau one way itu contohnya adalah kita lagi jalan naik mobil atau naik sepeda motor atau di kendaraan umum, lihat billboard. Dia ngomong sama kita, belilah saya karena saya kecap nomor 1, misalnya begitu. Itu one way banget. Sekarang sudah menjadi two way. Jadi perubahan dari vertikal ke horizontal. Kedua, dari eksklusif ke inklusif sekarang. Ini yang juga terjadi sekarang ya. Dan ini terjadi juga karena ada proses penggabungan antara dunia fisik dengan digital. Phygital, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita sedang mengantisipasi era dari metaverse ya. Itu sebentar lagi ya. Sekarang bahkan sudah banyak perusahaan sudah eksis di metaverse. Dan kita lihat juga menjadi inklusif semuanya. Sekarang semua orang bisa eksis ya, apalagi dengan adanya platform sosial media. Dan kita lihat bahwa batasan antara industri dengan kita itu rasanya makin blur, kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa makin dekat ya. Nah ini contoh-contoh misalkan nih, adanya fitur Instagram Story misalkan. Ini membuat user Instagram bisa memberi pesan, rasa aman bahwa saya udah divaksin, semua seperti itu. Kita dengan banyak platform itu juga sangat bisa menjadi inklusif, bagian dari mereka seperti itu.
Jadi pergeseran dari eksklusif ke inklusif. Kemudian satu lagi kita lihat ada fenomena, yaitu dari individual ke sosial. Kita ini sekarang part of the social yang dalam artinya sebenar-benarnya. Baik itu yang off atau langsung ya, secara fisik maupun yang secara online. Kita lihat seperti itu. Sehingga hubungan dengan masyarakat menjadi lebih sosial, bukan individual lagi ya. Dan ini juga didukung oleh banyak sekali inisiatif dari penyedia barang atau penyedia jasa ya. Ini contohnya Xiaomi misalkan ya. Membuat orang lebih berpartisipasi dalam mempromosikan produknya, merupakan bagian dari mereka melalui media sosial untuk ayo dong ekspresikan pendapat Anda tentang produk kita. Bikin foto competition dan sebagainya. Seperti ini contoh-contoh sederhananya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat dari vertikal ke horizontal, dari eksklusif ke menjadi inklusif, dan dari individual ke sosial. Dan ini karena kita semua terkoneksi. Konektivitas ini menjadi luar biasa sekali, merubah banyak kondisi yang dulunya hanya terbayang dalam konsep aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ada paradoks dalam dunia yang sangat terkoneksi seperti ini. Pertama, kita seringkali berinteraksi secara online, seperti ini sekarang online. Tetapi offline juga nggak bisa ditinggalkan ternyata. Seperti itu. Nggak bisa kita menghilangkan offline sampai sekarang ya. Belum tahu nih kapan ya. Dan menarik, bahkan raksasa seperti Amazon misalkan, itu dia membuka toko offline. Zalora bahkan, dia membuka toko fisik di Indonesia. Yang tadinya online banget, yang kita kira bakal, wah ini semuanya ke online nih. Tapi nggak juga. Jadi terjadi suatu imbangan antara offline dengan online. Kemudian paradoks kedua kita lihat. Customer semakin terinformasi, semakin pinter, semakin banyak dapat data, semakin sangat bisa tahu semuanya, kurang lebih begitulah ya. Tetapi pada sisi lain, begitu banyak informasi yang didapat oleh pelanggan, justru membingungkan dia juga sebetulnya. Akhirnya apa? Perlu opini dari orang lain. Oleh karena itu, kita seringkali mencari review, berapa ratingnya hotel, lalu berapa barang ini, berapa recommended apa tidak, sebelum memutuskan untuk pembelian barang. Ini paradoks yang kedua. Paradoks yang ketiga kita lihat, ada advokasi, baik yang negatif maupun positif. Apalagi di era yang seperti ini ya, banyak hoax ya, wah itu udah kayak perang dunia gitu ya, dalam virtual itu ya, antara yang positif dengan negatif. Ini wajar-wajar saja, tapi memang kadang kelewatan juga gitu ya. Nah, oleh karena apa? Kita perlu platform-platform yang independen, Zomato, Yelp, gitulah ya, untuk melihat reviewnya bagaimana ini. Seperti itu. Jadi kurang lebih ini yang kita lihat. Dan memang meskipun semuanya secara online, tapi sekali lagi offline itu belum bisa tergantikan. Belum bisa. Kita ketemu dalam satu ruangan dengan seperti ini beda energinya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini 3 paradoks yang kita lihat dalam dunia yang terkoneksi. Dan kalau kita lebih jauh lagi, nah di era sebelum terkoneksi itu hanya ada 4 langkah, 4 path ya. Orang aware terhadap kita, lalu dia bersikap menunjukkan suatu attitude, dia mengambil tindakan ya. Kemudian akhirnya dia setelah beli barang dia beli lagi, dan beli lagi atau act again ini adalah dianggap sebagai loyalitas. Sebelum saya lanjutkan, ini kalau nggak salah tadi sudah ada azan ya, bagi Bapak Ibu yang ingin sholat silakan. Saya izin lanjut dulu. Nah, dalam connectivity era tidak 4 langkah lagi, tapi 5 sekarang kita lihat. Orang dari aware, lalu dia melihat dia tertarik apa tidak sebetulnya, appealing apa tidak. Kalau appealing dia tanya-tanya apa enggak. Setelah dia tanya-tanya, dia beli apa enggak. Setelah dia beli dan beli lagi, mempergunakan layanan pendukung kita, terakhir adalah apa? Dia advokasi apa enggak. Dan advokasi ini juga salah satu indikator penting untuk melihat loyalitas. Jadi ada 3 shift kalau kita lihat sini, antara appeal dengan S, ya kan? Di era konektivitas ini orang bertanya dulu sebelum memutuskan untuk membeli, suka atau tidak, diskusi dalam berbagai forum gitulah ya. Kemudian antara S dengan advocate, ini menarik nih. Penting nih S dengan advocate ini. Dan kita lihat banyak sekali orang yang kadang-kadang bisa menjawab, tapi belum tentu dia memiliki produknya. Misalkan ada orang bertanya, kalau mau sekolah teknik gimana? Oh, ITS bagus nih. Lalu kita tanya sama dia, loh Anda
dulu pernah sekolah? Oh, nggak pernah. Dia belum pernah sekolah di ITS. Tapi dia memberi advokasi positif terhadap ITS. Berarti apa? Dia belum act dan belum jadi bagian dari ITS, tapi dia memberikan advokasi. Ada orang kaya banget nanya sama saya misalkan, Jack, saya mau beli mobil mewah nih. Beli mobil apa? Oh, ada Rolls Royce tuh, ada ini, Bugatti dan sebagainya. Lalu dia nanya sama saya, Anda punya? Nggak punya. Saya bisa memberikan advokasi, meskipun saya belum pernah memiliki produk tersebut. Jadi ini ya. Dan kita lihat bahwa advokasi ini penting sekali, karena menunjukkan bahwa kita merekomen atau tidak terhadap produk tersebut. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini yang menjadi permasalahan di dalam legacy marketing. Karena ada new wave marketing, ada legacy marketing. Yang legacy marketing itu kurang kuat untuk dapat membentuk 3 step yang belakangan. Orang bertanya, orang bertindak, dan orang memberikan advokasi. Pendekatannya harus new wave marketing. Kalau legacy marketing, dia hanya bisa yang basic aja sebetulnya. Enjoyment, experience, oke lah. Tetapi kalau engagement, itu sudah menggunakan pendekatan new wave marketing. Dan ini terjadi suatu hal yang luar biasa ya. Kalau di dalam legacy marketing, kita segmen pasar-pasarnya, kita pilih target marketnya, udah selesai. Tetapi dalam new wave, itu sudah menjadi one-on-one sekarang. Kita bisa melakukan personalization terhadap pelanggan kita, dan pelanggan bahkan melakukan customization terhadap produk yang dia ingin miliki. Seperti itu. Dan kita lihat, kalau dalam legacy marketing, kita bisa klaim diri kita siapa. Saya adalah perusahaan produk yang bla 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 bla, terserah deh. Tetapi dalam new wave marketing, kita harus mengkonfirmasi ke segmen kita bahwa kita ini kayak gimana. Di dalam new wave marketing, orang semakin tahu kita itu bagaimana. Semakin percaya atau enggak dengan kita. Bisa ngecek kita. Karena udah dapat banyak informasi dari mana-mana. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang kita lihat pergeseran antara legacy dengan new wave, meskipun legacy tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya juga. Masih banyak konsep-konsep legacy seperti diferensiasi, ya kan, seperti selling approach dan sebagainya masih bisa dipakai. Seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa diferensiasi misalkan itu sudah harus mengacu pada kodifikasi. Artinya apa? Nggak bisa cuma sekedar beda, tetapi bedanya harus mengacu pada DNA dari perusahaan. Seperti itu. Yang tidak bisa copy oleh para pemain lainnya atau pesaing lainnya. Dan kita juga perlu memperhatikan ada beberapa subkultural kita lihat ya. Ada youth, women, netizen ya. Kita lihat seperti itu. Youth ini menjadi makin penting kita lihat perannya. Kita tahu bahwa nanti tahun 2030 itu Gen X, Y, Z ya. Itu sudah akan menjadi dominan ya, Gen Z ya. Kita lihat seperti itu ya. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam satu generasi baru lagi, New Alpha ya, itu masih nanti lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, itu youth. Kita tahu bahwa sekarang mereka dominan sekali dan sangat beda sekali dengan senior dalam bersikap, bertindak, berpikir dan sebagainya. Lalu sejalan dengan SDG ya. Kesetaraan antara women dan men. Kita tahu women sangat perannya sangat besar sekali dalam bisnis, dalam rumah tangga. Ini juga akan menjadi penentu, akan men-shape bisnis di masa depan. Dan netizen tentunya ya. Netizen ini lebih banyak didengar, lebih bisa didengar daripada citizen sekarang. Kalau kita citizen tapi kita tidak bagian dari net, kita susah didengar. Ini yang ketiga subculture yang perlu kita juga perhatikan dalam proses transformasi digital. Sehingga kalau kita lihat youth ini adalah trendsetter, kita harus merangkul mereka nih. Akan menjadi konsumen utama kita di masa depan. Dan juga menjadi game changer, ya kan? Kita lihat women, ini juga menarik nih. Ini menjadi penentu keuangan dalam keluarga. Dan banyak sekali sekarang produk-produk yang sifatnya maskulin juga ditentukan keputusan pemilihan oleh women. Mobil, AC gitulah ya, kamera gitu ya, wifi, itu sudah banyak sekali melibatkan women. Beliau ini, women ini adalah financial planner lah dalam keluarga. Mengumpulkan informasi, ya kan, men-share informasi, ya kan, holistic shopper gitulah ya. Dan kita lihat memang menjadi perhatian utama dalam pemasaran kalau kita lihat. Nah, tetapi harus diperhatikan bahwa pemasaran tidak semata-mata hanya mencari profitability. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke era humanity. Semua teknologi yang dipakai dalam pemasaran harus mengacu pada humanity. Nggak bisa lagi hanya sekedar dalam tanda kutip ngapusi orang itulah ya, istilahnya itu ya. Persuade orang padahal dia nggak perlu barang ya. Seperti itu.
Dan banyak sekali ilmu pemasaran diterapkan dalam beberapa bisnis yang disalahgunakan, terus terang aja. Kasus terakhir-terakhir kita lihat di TV misalkan ya, produk-produk financial yang diselewengkan misalkan, itu salah satu contohnya. Dan itu mencoreng pemasaran dalam kitohnya, dalam kitoh yang sebenar-benarnya. Dan kita lihat pemasaran sebetulnya tujuannya adalah apa? Humanity. Seperti itu. Jadi sejalan juga dengan ini ya, semakin diadopsinya beberapa elemen ESG ya, environmental, social, dan juga governance, pemasaran juga harus mengacu ke situ. Terakhir, netizen, ini yang akan dalam tanda kutip memegang kekuasaan sangat besar di masa mendatang. Mereka sangat ekspresif berpendapat ya, kadang-kadang salah-salah juga gitu ya, tapi ya gimana lagi ya. Dan kita sekarang sudah memasuki era yang kita sebut sebagai post-truth, bukan era truth lagi gitu ya, post-truth. Kalau era truth adalah I think, konsepnya adalah I think, therefore I am. Tetapi kalau sekarang post-truth adalah I believe, therefore I'm right. Jadi orang kalau udah believe sesuatu, dia udah merasa paling benar. Dan itu akhirnya banyak menimbulkan gesekan-gesekan sosial belakangan ini di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dan kita lihat nih, perannya penting nih, netizen sebagai kita kenal dengan followersnya mereka, ya kan, family-nya mereka, friends-nya itu penting sekali. Oleh karena itu banyak ngumpulin followers kan. Tetapi hati-hati dengan KPI digital seperti itu. Hati-hati. KPI digital seperti itu kadang-kadang kita bisa sebut sebagai vanity metric. Vanity. Artinya apa? Vanity. Kelihatannya keren, tetapi tidak menghasilkan uang. Wah, saya followernya 20 juta, tapi ya gitu aja, krik, nggak jadi apa-apa juga. Nggak bisa itu namanya vanity metric. Wah, saya ini terkenal di Indonesia, semua tahu merek saya, tapi nggak ada yang beli, yaitu vanity metric. Bagus secara non-financial, secara digital, tetapi tidak menjamin bahwa itu bisa dikonversi menjadi finansial. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau kita lihat secara singkat, ada 3 digital marketing trends. Pertama, more connected itu pasti, dan akan semakin connected. Dan kita lihat ada generation shift. Ini juga perlu diperhatikan. Banyak sekali orang di Indonesia yang belum memikirkan secara jangka panjang terjadinya bonus demografi. Bapak Ibu boleh cek, teman-teman boleh cek di banyak perusahaan apakah sudah memasukkan elemen bonus demografi dalam melakukan proyeksi ke 2025 bahkan 2030, banyak yang belum memasukkan. Ketiga, kompetisi makin gila kalau kita lihat. Karena bukan head to head saja, tetapi banyak sekali yang siap mengganti kita kapanpun. Perusahaan kemarin sore bisa mengalahkan perusahaan yang sudah puluhan tahun eksis. Karena apa? Yang dilakukan oleh perusahaan lama karena tidak melakukan transformasi atau merevisi model bisnisnya. Dan kalau dia merevisi model bisnisnya, dia tidak mengganti atau memperbarui, memperkuat, mengempower orang-orang. Sehingga nggak seperti yang kita duga, nggak segampang kita duga. Tapi ini 3 tren yang kita dalam digital marketing, semakin connected itu pasti. Semua connected. Sekarang sebagai contoh begini. Saya membeli spare part di Belanda, misalkan begitu. Sudah dapat spare part-nya, lalu melakukan pembayaran. Lalu saya minta rekan saya di kantor untuk tolong cek dong, saya mesti transfer 60 euro ke Belanda. Gampang kan? Dicari banknya. Nggak bisa. Kalau mau transfer ke Belanda, harus minimum 100 euro. Itu udah nyebelin kan? Saya harus bayar 60 euro, tapi harus transfer 100 euro. Kan aneh. Cari lagi bank lain. Ada bank lain yang bisa. Oke, bisa. Tetapi harus datang ke bank, bawa ini, bawa itu, macam-macam persyaratannya. Dan ada biaya transfernya kira-kira 1 juta rupiah. Nyebelin kan? Dan kita harus nunggu 3-4 hari sebelum diterima oleh vendor di sana. Bayangkan, tiba-tiba ada anak muda datang ke saya, nunjukin apps, sini saya transferin deh. Dia pakai apps-nya dia, memasukkan kode banknya namanya IBAN, IBAN. Dia transfer, nyampe di sana dalam 4 detik, biayanya cuma Rp5.000. Bagaimana coba nih kompetisi ini menggoyang bank yang sudah established seperti itu, yang sangat rigid dalam peraturan, hanya dengan dikalahkan oleh 1 apps.
4 detik sampai di Belanda, diterima, saya terima email, langsung barang udah dikirim, langsung semuanya connected seperti itu. Tidak perlu nunggu lagi dan biaya Rp5.000 kalau di kurs ya. Dibanding 1 juta yang dari bank konvensional. Ini menunjukkan bahwa digital marketing trennya seriously berdampak pada banyak sektor. Saya lanjutkan lagi, dikit lagi. Nah, ini coba kita lihat dari Januari 2019 sampai Januari 2022. Coba kita lihat tuh. Dari total populasi, dari pengguna internet. Dari yang cuma 180 jutaan menjadi 210 juta pengguna internet. Lihat peningkatannya tuh. Active social media users dari 166 naik menjadi 204 juta. Dan active mobile social users dari 130 menjadi 195 juta. Jadi kita lihat nih, kita makin connected, makin mobile, dan seterusnya. Dan ini yang perlu kita cermati, bahwa connected itu bukan hanya sekedar kita connected aja, tetapi kita share information. Ini era di mana kita akan benar-benar memanfaatkan AI, memanfaatkan algoritma yang luar biasa untuk menganalisis semua itu. Seperti itu. Akan memanfaatkan big data dan sebagainya. Karena apa? Data di perusahaan itu banyak sekali tidak valid sekarang. Data kita di bank misalkan, itu hanya terdiri dari data geographic, demographic, dan sedikit data behavior. Geographic, Jackie tinggal di mana, berapa kode posnya, alamatnya apa, cuman gitu aja kan. Lalu demographic, lahir di mana, tanggal berapa, gitu kan. Tipe darah aja dia nggak punya. Seperti itu. Lalu sedikit behavior, kapan transfer terakhir, berapa rata-rata saldo, dan sebagainya. Udah, tetapi dia nggak tahu. Saya jam berapa kalau sebel, jam berapa enak diajak ngomong, nggak tahu dia. Dia nggak tahu kemarin saya baru beli baju apa, nggak tahu dia. Warna kesukaan saya dia nggak tahu dia. Dia penyakitnya ada diabetes atau nggak tahu dia. Tetapi dari big data kita bisa dapat semua itu. Dan itu adalah peluang bagi kita untuk melakukan personalization terhadap pelanggan-pelanggan kita. Dan kita lihat lebih jauh lagi, generation shifting dari X, Y, ya, lalu Z ya. Seperti ini kita lihat. Jadi kita lihat bahwa ini yang akan kita hadapi ke depan. Di kantor saya banyak sekali anak-anak yang kerja mungkin usianya setengahnya dari saya sebetulnya. Tetapi canggihnya luar biasa. Ilmu yang saya pelajari sekian tahun itu obsolete, banyak yang obsolete dan harus diperbarui. Sehingga akhirnya apa? Generasi yang sudah di older age group mau tidak mau harus melakukan proses unlearning. Dan harus melakukan apa? Proses apa? Relearning. Dan ini mengacu kepada konsep apa kalau kita ngelihat? Secara korporasi mengacu pada konsepnya Takeuchi Nonaka, learning organization. Organisasi pun juga harus belajar. Dan belajarnya nggak bisa hanya menumpuk data saja, tetapi lebih kepada data yang sifatnya dinamis sekali. Dan disitulah peran dari teknologi, mengolah segitu banyak data yang besar, segitu banyak variabel menjadi suatu keputusan, menjadi suatu landasan untuk pengambilan keputusan, decision making process. Berikutnya lagi, kita lihat ada yang namanya kompetisi, ya kan? Sekarang ada dokter, ada halodoc sekarang. Bayangkan ini, karena adanya pandemi kita dipaksa melakukan akselerasi digitalisasi. Kita bisa konsultasi lewat online, kita bisa mendapatkan obat-obatan di deliver ke rumah gitulah atau ke tempat di mana kita bisa melakukan testing dan sebagainya. Ini merevolusi dunia kedokteran. Dan kita lihat transaksi layanan halodoc meningkat 700% dengan pendapat meningkat 20 kali lihat selama pandemi. Ini kita lihat seperti ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa dalam kompetisi yang luar biasa, entrepreneurship atau entrepreneurial mindset itu menjadi sangat penting sekali. Sayangnya perusahaan-perusahaan yang sudah established lebih banyak diwarnai oleh apa? Kapabilitas profesionalisme. Wah, kita profesional. Kalau sama saya sih ketemunya jam 9, jam 5 sore. Setelah itu saya nggak bisa dihubungin. Sabtu Minggu nggak bisa. Itu profesional tuh. Padahal dunia nggak berhenti. Sabtu Minggu, jam 12 malam, jam 3 pagi. Dynamic terus. Seperti itu. Jadi apa? Kita harus memadukan suatu mengkonvergensikan suatu dikotomi antara profesionalisme dengan entrepreneurship. Dan memonetize itu semua. Ini kita lihat bagaimana menghadapi kompetisi ke depannya.
Memadukan antara leadership dengan manajemen. Memadukan antara kreativitas yang nggak mau dibatas-batasin, ya kan, dengan productivity yang sangat ketat hitung-hitungannya. Memadukan antara inovasi yang memberikan solusi kepada masyarakat dengan improvement terhadap margin kita. Dan oleh karena itu, dikotomi marketing dengan finance itu nggak boleh ada lagi. Itu harus dikonvergensikan juga. Sayangnya, banyak orang marketing nggak paham finance. Banyak orang finance tidak paham marketing. Lalu gimana ngomongnya itu? Itu yang menjadi masalah dalam kondisi sekarang ini. Kemudian kita lihat lebih lanjut lagi. Untuk tadi saya sudah jelaskan 5 langkah di era digital dari aware, appeal, ask, act, dan advocate. Mengetahui, menarik, dia merasa tertarik gitu ya, menanyakan, bertanya-tanya, bertindak, membeli ya, dan akhirnya mendukung, memberikan advokasi positif atau bahkan negatif. Kita lihat untuk dari aware ke appeal, dari orang tahu kita dan tertarik ke kita. Itu kalau tidak tertarik berarti apa? Namanya yang kurang attraction-nya. Maka kita harus meningkatkan attraction. Melalui apa aksi strategiknya? Melalui human-centric marketing. Lalu kalau orang sudah tertarik, tapi nggak banyak bertanya-tanya, berarti apa? Tidak curious. Maka kita bisa meningkatkan curiosity dengan content marketing. Lalu orang dari bertanya-tanya, tapi nggak beli-beli. Berarti apa? Tidak punya komitmen kan? Atau kalau orang Surabaya bilang, takok tok, tapi ora tuku-tuku. Atau seperti itu. Maka apa? Kita harus meningkatkan komitmen mereka. Melalui apa? Omni channel. Ada offline, ada online. Dan setelah dia sudah menjadi pembeli, tapi dia tidak peduli dengan kita, nggak merasa engage dengan kita, kurang afinitasnya dengan kita, maka kita bisa mengatasi itu dengan menerapkan engagement marketing. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat lebih jauh lagi, dari appeal ke aware itu kita meningkatkan atraksi. Dari aware ke ask, kita meningkatkan curiosity. Dari ask ke act, kita meningkatkan komitmen. Dan dari act ke advocate, kita meningkatkan afinitas. Ini konversinya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk meningkatkan attraction, kita harus menerapkan human-centric marketing. Kita harus melakukan namanya social listening. Melakukan digital anthropology. Melakukan etnografi. Melakukan netnografi. Ada etnografi, ada netnografi. Kurang lebih untuk memahami customers. Dan seringkali ini nggak bisa dilakukan secara manual. Di sini peran dari AI, ya, peran dari algoritma, semua itu menjadi sangat menentukan sekali untuk memberikan suatu pola yang bisa menjadikan landasan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang sangat akurat, bahkan sampai tingkat one-on-one. Ini untuk attraction. Kemudian untuk meningkatkan curiosity, kita pakai content marketing. Ya kan? Kita menciptakan, mendistribusikan, ya kan? Dibuat menarik, membuat relevan, dan ada gunanya. Macam-macam nih. Bisa ada yang sifatnya gamification, ada yang sifatnya bisa berupa tips, atau video, macam-macam. Ya. E-brochure, dan sebagainya. Atau mungkin infografis, dan sebagainya. Itu content marketing. Tetapi ingat bahwa content marketing harus memenuhi kriteria bahwa dia itu relevan untuk pasar yang kita kejar. Berikutnya, untuk yang ketiga, ini contoh elemen content marketing ya, sebelum saya lanjutkan ya. Kita harus cocok dengan mindset-nya audiens kita, ya kan? Kita harus sejalan dengan karakter dari brand kita, waktunya harus pas gitu ya. Kalau menjelang puasa bagaimana, menjelang buka puasa bagaimana, menjelang sahur bagaimana, bahkan sampai sedekat itu. Menjelang lebaran bagaimana, itu sampai sejauh itu. Dan kita lihat bahwa konten harus unik dan menarik. Kalau mau konten seperti itu, hanya di dia nih yang punya nih. Nah, itu terjadi quote-unquote monopoli. Dan yang penting apa? Multi-screen. Bisa diakses dimanapun. Dari laptop, desktop, cellphone, iPad, semuanya segala macam. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah elemen dari content marketing. Kita lebih jauh lagi. Untuk komitmen, kita memadukan antara offline dengan online. Contoh yang Zalora tadi, ya kan? Dia awalnya online, tapi dia bikin offline-nya juga. Seperti itu. Haier misalkan, dia offline banget, dia bikin online-nya juga. Jadi ada O2O ya, offline to online atau online to offline. Atau seperti Tokopedia, seperti Blibli, dia tetap dalam
tataran online saja, nggak apa-apa juga. Yang menjadi challenge adalah kalau kita offline dan kita tetap nggak mau going online. Ini menjadi sangat susah gitu ya. Banyak produknya akhirnya tidak bisa berputar, inventornya tinggi dan sebagainya. Ada tuh beberapa department store di Indonesia yang tetap nggak mau go online. Nah, itu akhirnya apa? Hanya mengandalkan traffic, ya kan? Yang datang ke tokonya, ke brick and mortar-nya itu. Dan itu yang menjadi kendala, apalagi dalam pandemi ya, kemarin ya, itu banyak sekali yang akhirnya tidak bisa survive. Nah, kalau kita lihat, ini yang terjadi. Kita bisa lihat di TV, kita mengunjungi toko terdekat, ya kan? Ini showrooming, membandingkan produk, bertanya-tanya ke salesperson-nya, ngecek kiri kanan, ya kan? Tapi setelah itu apa? Kita mencari produknya online dan membelinya apa? Secara online juga. Itu sering terjadi. Atau sebaliknya, web rooming, kita melihatnya secara online, mencari ngecek semuanya dari online semuanya kan, membanding-bandingkannya secara online, ya kan? Tetapi apa? Setelah itu kita mengunjungi gerai terdekat dan membelinya secara offline. Ini terjadi sekarang antara showrooming dan web rooming seperti ini. Ini yang kita bilang sebagai omnichannel, memadukan antara offline dengan online. Selanjutnya kita lihat, untuk meningkatkan affinity, kita bisa melakukan engagement marketing. Ini ada beberapa teknik, kita menerapkan CRM, dan CRM-nya tidak bisa CRM model dulu, yang sifatnya static, nggak bisa. Benar-benar yang sifatnya sangat personalized. Dia tahu kita di mana, sedang ngapain, mood-nya bagaimana, lalu dikasih apa yang cocok buat dia. Yang kita kayaknya kalau dikasih itu nggak akan nolak. Lalu kita lihat social media interaction-nya bagaimana, kita harus monitor itu juga. Orang engage ngomongin kita dengan positif enggak, melakukan gamification dan sebagainya. Ini adalah contoh dari engagement marketing supaya orang tetap attach dengan suatu produk atau merek tertentu. Nah, lebih lanjut lagi, kita juga harus memahami bagaimana kita bisa go digital, kurang lebih seperti itu kan ya, menjadi perusahaan yang digital. Ini tergantung dari firmografik perusahaannya. Kalau kita lihat, ini bagian terakhir, kalau kita lihat, kalau misalkan orientasi pasar kita itu kuat, dan orientasi digitalisasi kita kuat, kita tuh menjadi perusahaan yang progresif. Tetapi seringkali banyak perusahaan yang tidak kuat orientasi pemasarannya, dan juga lemah orientasi digitalnya. Ini yang kita sebut Puritan. Ada yang konservatif, dia kuat orientasi pasarnya, bagus banget, ngerti pasar banget, tetapi orientasi digitalisasinya lemah. Ada juga yang orientasi pasarnya nggak terlalu kuat, tapi dikit-dikit digital, nah itu reaktif tuh. Jadi kita sebut ini sebagai Digimark Matrix ya, perpaduan antara orientasi digitalisasi dengan orientasi pasar suatu perusahaan. Apa bedanya? Nah kita bisa lihat di sini. Kalau kita Puritan, nah ini kita lihat organisasinya pasti kaku, inersianya kuat sekali. Seringkali penilaiannya KPI-nya sangat subjektif sekali. Ada pengukuran financial, tapi subjektif. Tapi dia belum memiliki pemikiran strategis. Fokusnya pada taktikal aja. Lebih fokus pada manajemen produk. Pokoknya bikin produk aja udah gitulah. Konsep pemasaran masih tradisional, produk centric. Dia low tech dan low touch. Low tech dan low touch. Bahkan kadang-kadang no tech gitu ya. Bukan low tech lagi, no tech bahkan kadang-kadang. Dia menjadi price taker karena apa? Produknya generic. Dia jual gitu marginnya kecil. Platformnya apa? Offline. Dan akhirnya apa? Loyalty pelanggan jadi semakin rendah. Dan akhirnya apa? Brandnya itu tidak memiliki positioning yang kuat dan tidak memiliki keunggulan kompetitif. Ada tapi terbatas sekali. Ini bahaya kalau kita dalam kondisi seperti ini. Orientasi pasar lemah, orientasi digitalisasinya juga lemah. Yang kedua kita lihat adalah kalau perusahaan yang konservatif. Ini adaptif, cukup adaptif di waktu-waktu tertentu. Pengukurannya sudah bisa finansial dan non-finansial, dan sudah mulai ada pengukuran yang sifatnya objektif dan subjektif. Dan sudah mulai market driven dia ngikutin pasar, namanya juga orientasi pasarnya kuat. Dan sudah menerapkan manajemen pelanggan dan manajemen produk yang cukup mumpuni, meskipun konsep pemasarannya masih konvensional. Sudah mulai menerapkan customer centricity. Dia agak-agak low tech, tetapi high touch. Dia dekat dengan pelanggannya, tapi low tech. Mengandalkan orang masih kebanyakan. Dan kadang dia masih price maker, terkadang ya kan. Marginnya lumayan lah. Kemudian platform bisnisnya dia offline dengan online platform yang kurang aktif. Online-nya itu kayak tempelan aja, kurang lebih seperti itu. Dan
kesetiaan pelanggannya cukup lah ya, so-so lah ya, sedang-sedang saja. Brandnya lumayan kuat, posisinya kuat juga dia, kurang lebih seperti itu. Dan memiliki keunggulan kompetitif yang sifatnya temporer. Kemudian yang sifatnya reaktif. Ini adaptif sekali organisasinya. Dan lebih kuat di metrik digital. KPI-nya kuat sekali. Dan juga pengukuran finansial. Sangat technology driven. Dan dia sangat kuat juga di manajemen produk dan pelanggan. Konsep pemasarannya tentu e-marketing. Tapi sangat product centric. Dia high tech tetapi low touch. Dan harganya seringkali price taker. Marginnya ya lumayan lah. Nggak kuat tapi diferensiasinya kadang-kadang. Platform bisnisnya online, ya kan, dan didukung dengan kegiatan bisnis dengan pemasaran offline juga. Kesetiaan pelanggannya juga sedang-sedang saja, brandnya kuat, posisinya juga lumayan, dan memiliki competitive advantage yang sifatnya temporer. Sementara, terakhir yang progresif. Ini yang kita sarankan membawa perusahaan menuju ke segmen yang firmografik yang progresif, yang kuat orientasi digitalisasinya, dan pada saat yang bersamaan memiliki orientasi pasaran juga cukup kuat. Coba kita lihat karakternya. Organisasinya pasti adaptif dan pasti fleksibel. Ini mengacu ke banyak konsep di strategic management, katakanlah kayak strategic flexibility, kemudian apalagi ya, strategic flexibility, kemudian banyak sekali ya yang konsep itu ya, itu yang kita lihat ya. Strategic flexibility banyak. Nanti saya akan coba carikan beberapa literaturnya. Kemudian ada KPI-nya. Selain financial non finansial, juga ada digital dan non digital. Dan sifatnya subjektif dan objektif. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia. Kapabilitasnya memiliki kapabilitas dinamis. Ini yang saya katakan tadi, organisasi adaptif, fleksibel karena memiliki kemampuan atau kapabilitas dinamis. Seperti itu. Dan kemudian kita lihat, manajemennya sudah bukan pelanggan dan produk, tetapi juga brand. Komplit dia sebagai kapabilitas pemasaran sudah lengkap. Ada customer management, ada product management, dan juga ada brand management. Konsep pemasarannya most likely adalah new wave marketing. Dan selalu solution centric. Selling point-nya adalah customer experience. Karena customer experience sekarang menjadi sangat penting sekali dalam proses pemasaran dari aware sampai ke advocate. Dan tentu dia high tech, tapi juga high touch. Apple misalkan, itu high tech banget dan high touch banget. Kita lihat. Produk dan lainnya sangat customized, bisa di-customize, sangat tinggi personalization-nya. Harganya dynamic, tergantung. Contoh misalnya dari Jakarta ke Surabaya pakai pesawat Garuda misalkan. Berapa harganya? Tergantung berangkat jam berapa, duduk di mana, tiketnya return apa tidak. Bahkan kita bisa menentukan harga sendiri dalam beberapa produk yang ditawarkan melalui platform online maupun offline. Kemudian platformnya integrasi antara offline online, yaitu omni-channel tadi yang saya sudah jelaskan di depan. Dan loyalitas pelanggannya sangat tinggi juga, kalau kita lihat. Bahkan sudah tercipta lock-in mechanism. Pelanggan itu memang setia karena memang kita bisa memberikan solusi ke mereka. Dia nggak mau kemana-mana. Advokasinya juga cukup kuat. Brandnya menjadi brand yang hidup, living brand. Ada di mana-mana, relevan, ya, seamless, dan memiliki sustainable competitive advantage. Kurang lebih ini yang saya dapat sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Untuk menyimpulkan, sebelum saya akhiri, pertama, kendalanya bukan di teknologi, tapi kembali lagi ke people, orang. Ini menjadi kendala di mana-mana, orang. Baik dalam ukuran tingkat RT, RW, sampai negara, orang. Dan orang ini sebetulnya bisa diatasi dengan apa? Salah satu yang paling penting adalah pendidikan. Syukur-syukur kalau kita memiliki modal sosial yang kuat. Nanti saya akan share juga artikel yang mengenai itu. Singapura waktu didirikan, dia nggak terlalu kuat modal sosialnya. Dia gaspol dengan pendidikan. Di Indonesia kita kuat modal sosialnya, sangat kuat. Pendidikan kita lumayan. Makanya kita bisa dalam kondisi seperti ini. Tetapi menurut saya sih harus lebih digaspol lagi ya, pendidikan. Seperti itu. Ini yang kita lihat. Dan modal sosial kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang juga dipakai dengan cara yang salah. Kita gotong royongnya bagus, itu kan modal sosial tuh kan. Mari kita gotong royong, merusak fasilitas umum, itu terjadi tuh.
Penerapan modal sosial dengan cara yang salah. Kita kebersamaannya kuat. Oh, luar biasa itu. Mari kita melanggar lampu merah bersama-sama. Nah, itu kan salah tuh penerapan modal. Ini yang kita lihat. Dan itu bisa dikoreksi dengan pendidikan. Dan satu lagi yang lebih penting apa? Law enforcement. Seperti itu, law enforcement. Nah, kembali lagi ke digital. Digital ini membuka peluang banyak bagi kita. Tergantung kita melihatnya sebagai ancaman atau kesempatan. Bagi orang yang sangat entrepreneurial, melihatnya bukan dari sisi ancaman, tapi kesempatan. Tetapi bagi orang yang quote-unquote cenderung banyak sekali pertimbangannya, ini menjadi ancaman. Bahkan dia bisa menyalahkan pihak lain. Ya habis ini begitu, habis ini begini. Nah, biasalah, seperti itu. Jadi tergantung. Dan kita lihat lagi, digital juga bukan sesuatu yang harus seketika. Dan bagaimanapun efek pandemi ini terhadap kita, segitu hebatnya, tetap ada silver lining-nya, yaitu apa? Kita dipaksa untuk going digital. Banyak perguruan tinggi yang tidak siap go digital ternyata. Satu-satunya perguruan tinggi yang siap go digital seketika adalah apa? Universitas terbuka. Karena UT dari dulu udah tahun 90-an akhir udah digital dia. Sudah online segala macam begitu kan. Begitu terjadi pandemi, dia ngerasa ya nggak ada apa-apa ya, biasa-biasa aja. Saya udah dari dulu seperti itu. Tetapi beberapa perguruan tinggi konvensional itu setengah mati tuh merubah dari offline ke online. Ya kan? Itu yang kita lihat. Dan satu hal lagi yang menarik adalah bahwa dalam digital marketing, sekali lagi digital sudah keniscayaan sebetulnya. Nggak usah dibahas-bahas lagi sebetulnya. Dan kalau kita lebih dalam lagi, isunya bukan di digital marketingnya sendiri, tapi bagaimana marketing itu yang di-empowered dengan digital bisa benar-benar menghadapi perubahan yang sangat dinamis sekali. Yang tadi saya katakan memerlukan kapabilitas dinamis, strategic flexibility, learning organization, dan sebagainya. Melakukan transformasi business model, dan sebagainya. Dan satu lagi yang menarik adalah apa? Dunia ini terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Oleh karena itu, kunci menuju 2030 adalah melakukan kolaborasi. Ini adalah era shared economy, di mana kita tidak harus memiliki aset kita sendiri, tetapi bisa memanfaatkan aset orang lain untuk sama-sama menguntungkan, win-win. Contoh yang dilakukan oleh Airbnb, ya kan? Dia nggak punya hotel, nggak punya properti, tapi dia bisa menyediakan layanan hospitality seluruh dunia. Dan apapun yang mau kita sewa dari dia ada juga. Mau nyewa negara juga boleh. Liechtenstein kalau kita mau nyewa satu kabupaten itu juga boleh kita sewa. Harganya tapi juga mahal, tapi bisa. Jadi ini membuka banyak possibility dan untuk Indonesia sendiri. Ini adalah momentum luar biasa sekali. Kita mengalami demographic bonus, kita sudah masuk G20, ya kan? Kita ini menjadi negara yang seksi banget selain India dengan Tiongkok ya. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan global itu ada 4 negara. Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Dan Indonesia ini dalam kondisi bagaimanapun, dia akan naik terus growth-nya. Nah, ini adalah momentum. Pertanyaannya buat kita sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara, apalagi yang lahir di sini, adalah kita mau menjadi player atau membiarkan Indonesia menjadi playground. Pilihannya cuma itu. Dan kalau kita tidak mau Indonesia menjadi playground, ya kita juga harus go digital. Kita juga harus memahami teknologi. Oleh karena itu banyak sekali perguruan tinggi teknologi, khususnya ITS, itu akan menjadi semakin strategis ke depan. Ini momentum untuk banyak sekali sekolah-sekolah teknologi. Kalau manajemen, itu udahlah. Itu bisa dipelajari lebih cepat. Bisa, udahlah, itu nanti nomor 2 mungkin lah ya. Bukan menomor 2-kan. Tetapi drive untuk sustainability, drive untuk competition, itu sekarang benar-benar tergantung oleh teknologi. Apalagi kalau kita bisa padukan antara teknologi dan manajemen. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak. Saya kembali lagi ke Pak Khori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
berasa satu semester dimampatkan dalam 2 jam. Isunya sangat banyak sekali dalam sesi yang telah dipaparkan oleh Cak Jeki tadi, Jeki Musi. Terima kasih. Mungkin sebagian akan saya share lewat chat room. Siap. Tidak akan saya simpulkan lagi, di bagian terakhir sudah disimpulkan tadi. Ya, kata kuncinya adalah 2, menurut saya bagaimana digital marketing itu sudah bukan dibicarakan lagi, bagaimana digital marketing menghadapi tantangan market terkini. Ya. Kemudian bagaimana teknologi itu menjadi competition drive gitu ya. Ya. Nah, mungkin sebelum ini biar menarik teman-teman pertanyaan ini ada di chat room juga mungkin bisa saya angkat isu ya, mungkin gitu ya. Kalau dunia itu tetap seperti dulu-dulu aja, saya kira mungkin kita nggak akan pernah bisa menyalipin gitu ya. Nah, tadi bagian akhir perubahan seperti ini itu sebenarnya ada kesempatan. Ya. Bagaimana menyalip di tikungan? Nah, mungkin di dunia konstruksi itu bagaimana? Sekarang mikir kalau gini-gini terus kapan Indonesia bisa maju? Kapan dunia sipil berubah? Ya orang yang nomor 1 ya itu saja. Gaya bisnisnya, gaya transaksinya gitu saja sudah diblok di mana-mana, tapi dengan perubahan yang luar biasa ini menjadi pintu masuk. Nah, itu mungkin bagaimana cara mencarinya itu kan tidak gampang ya. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan untuk memperkuat apa materi yang disampaikan Pak Hoiri, kalau mencari pintu masuk itu makanya tadi saya sempat singgung bahwa entrepreneurial mindset itu menjadi penting sekali. Karena ada 3 sifat dari entrepreneurial mindset. Pertama adalah apa? Dia mencari opportunity. Seperti itu, dia mencari opportunity. Kedua, dia berani mengambil risiko, tetapi risiko yang diperhitungkan, calculated risk. Itu. Kalau orang mengambil risiko nggak diperhitungkan, bukan entrepreneur namanya, tapi spekulan. Ketiga, dia melakukan networking. Dan dalam network itu dia mencoba untuk membentuk kolaborasi dengan banyak pihak. Jadi kalau saya lihat, kalau kita bisa membentuk entrepreneurial mindset di setiap orang Indonesia, ini akan sangat luar biasa sekali. Kita nggak hanya terjebak pada ketakutan, nanti begini, nanti begitu, nanti gini, jangan gini. Itu nggak maju-maju kita. Tapi melihat opportunity-nya. Faktanya teknologi di sini sekarang sudah ada. Kita nggak bisa mundur lagi kan? Berarti sudah jangan lihat ancaman, lihat kesempatannya nomor 1. Nomor 2 adalah apa? Kita perhitungkan. Kita bisanya apa, nggak bisanya apa. Kalau paling jelek, kondisinya bagaimana, kondisi paling baik, kita melihat risikonya itu. Supaya ada mitigasinya juga. Dan terakhir tadi, ini yang mungkin agak-agak perlu kita dorong lebih jauh lagi, melakukan networking dan kolaborasi. Kalau di ITS mungkin sudah jalan kolaborasi antara akademisi dengan praktisi. Di perguruan tinggi kayak UI misalkan sudah bisa, ITB bisa, tetapi di banyak perguruan tinggi lain ini nggak terjadi. Sehingga ada kesan antara akademisi dan praktisi itu kayak minyak dengan air. Ini yang kita lihat. Padahal sayang sekali kan. Makanya kalau kita lihat belakangan ini pendidikan vokasi itu menjadi naik daun lagi kan ya. Makin didorong oleh dikti dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa tetap ada kesenjangan antara sebagian perguruan tinggi di Indonesia dengan dunia praktek ya. Kita lihat seperti itu. Padahal kalau itu kita lihat di beberapa negara tetangga itu sudah diruntuhkan sejak dulu sebetulnya. Kita ketemu orang misalnya suatu negara lain atau dia mampir ke sini, kita ngobrol sama dia, kita pikir, wah ini CEO dari mana nih, hebat banget ngomongnya bisnisnya. Ternyata dia profesor. Seperti itu. Loh, dia profesor. Saya pikir dia ini CEO perusahaan apa, teknologi dan sebagainya. Lalu kita ngomong dengan orang lain lagi. Wah, ini orang konsepnya kuat banget, dia memahami riset, memahami ini. Wah, semua dia paham secara konsep kuat sekali. Kita pikir dia profesor. Setelah kita ngobrol, ternyata enggak. Dia chief eksekutif dari mana, dia manajer dari mana, tetapi dia memiliki kekuatan konsep yang luar biasa sekali. Di situ saya lihat bahwa ini yang mungkin perlu kita kejar, apalagi kita sudah ada Merdeka Belajar dan sebagainya, untuk menghilangkan tembok antara pembatas antara akademisi praktisi ini sebetulnya. Menjadi melakukan konvergensi antara akademisi dan praktisi. Dan itu sudah banyak dilakukan di sejumlah perguruan tinggi Indonesia, tetapi pada sisi lain, nah ini yang menarik, mahasiswa, karena ini mereka akan menjadi future leaders ya. Saya sih sebentar lagi pensiun. Mereka menjadi future leaders. Ini benar-benar nggak boleh lembek juga, terus terang aja.
Seperti itu. Kalau kita bisa belajar dari generasi yang terdahulu, betapa mereka struggle-nya luar biasa sekali, nggak pernah menyerahnya luar biasa sekali. Tetapi karena sekarang banyak pilihan, mereka cenderung memilih, atau bahkan kadang menghindari pilihan-pilihan yang sulit yang mungkin perlu dilakukan. Seperti itu. Dan kita lihat banyak mahasiswa yang sukses, yang berhasil, bahkan dalam usia muda, karena apa? Mereka mengambil pilihan yang sulit. Seperti itu. Ini mungkin Pak Khori yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Zeki. Nah, ini ada partisipan yang ingin bertanya ini. Silakan, kami persilakan Mas Hari Nuryanto. Iya, selamat sore Pak. Kebetulan Pak Mas Hari ini konco lawasku, Mas Hari ini. Iya, kebetulan ini teman satu angkatan dulu di TS Pak. Jadi luar biasa ini Pak Zeki. Jadi ingin saya tanyakan, kita ketahui bersama bahwa marketing is digital anyway ya. Nah, strategic mindset apa yang harus di-develop oleh dunia kampus dalam era digital marketing 4.0, CL dan PM sebagai bagian dari learning business process untuk menjadi technopreneur humanity dan create value by values. Terima kasih. Gini Mas Hari, kita terus terang aja harus punya konsep. Itu berangkatnya kan gitu ya. Jelas konsepnya digital, jelas shifting dari 3.0, 4.0, 5.0. Tetapi konsep atau strategi itu sebetulnya gampang. Yang susah itu di mana? Di implementasi. Dan kalau kita lihat belajar dari beberapa literatur sebelum-sebelumnya yang kita pernah lihat, Larry Bossidy misalkan, judul bukunya Execution. Dia pernah bilang bahwa 80% kegagalan kita bukan di konsep, bukan di pemahaman strategis, bukan di analisis, tetapi eksekusi. Begitu sampai eksekusi terjadi. Contoh sederhana gini aja deh. Kita mau bikin perayaan 17 Agustusan di RW kita. Kita kumpulin semua RT, semua warga. Yuk kita mau bikin acara 17 Agustusan. Wah, itu semua bisa ngusulin banyak hal. Wah, nanti begini, nanti kita begini, nanti ada begini, panjat ini apa, nanti tarik tambang, semua bisa diusulin. Tetapi begitu bilang, ayo sekarang siapa mau yang kita eksekusi timnya, itu pada diem semuanya. Dan akhirnya apa? Stop pada tataran wacana. Jadi kalau saya lihat, kita nggak perlu khawatir dengan konsep yang berkembang, strategi yang berubah, itu wajar. Tapi problem utama kita ada di eksekusi, di implementasi. 80% gagalnya di situ. Kita bikin strategi di satu lembar kertas, itu bisa selesai. Kita bikin visi misi dalam satu lembar kertas, selesai urusan. But itu adalah sebatas talk the walk, ngomongin jalannya. Tetapi gitu, walk the talk, menjalankan yang diomongkan, itu setengah mati. Nah, oleh karena itu, dalam satu perusahaan, satu organisasi, entah itu pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan sebagainya, kita harus memadukan banyak sekali kapabilitas yang sempat saya singgung tadi. Kita harus kreatif, harus. Tapi kalau dibiarin kreatif doang, jadinya juga ngawur juga, gitu kan. Harus lihat productivity juga. Kita harus nih inovasi, tetapi improve nggak nih margin kita? Orang mendapatkan solusinya nggak? Seperti itu. Lalu kita membicara mengenai tadi entrepreneurial mindset. Boleh entrepreneurial, tetapi didukung tim profesional tidak? Atau sebaliknya, tim profesional kita ini memiliki mindset entrepreneurial apa tidak? Dan terakhir adalah leadership. Ada leadership, perlu leaders. Tapi ada tim manajemen yang kuat nggak? Yang untuk menjalankan day-to-day-nya dan sebagainya. Tanpa konvergensi dari banyak kapabilitas ini, semua akan menjadi apa? Wacana. Nanti kita konsinyering keluar kota diomongin wacana terus wacana. Seperti itu. Oleh sebab itu perlu suatu komitmen untuk mengimplementasikannya, dan kegagalannya kebanyakan di situ. Dan orang seringkali kalau udah gagal, malas nyoba lagi. Padahal sebetulnya gagal oke lah 1, 2, 3 kali itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah apa? Nggak boleh menyerah. Kurang lebih gitu, Mas Hari. Oke, terima kasih Pak Zeki. Terima kasih Pak Khoiri. Oke. Nah, ini masih ada kesempatan untuk yang lain, mungkin dari adik-adik mahasiswa. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mencari ide bagaimana mencari cuan di era digital. Nah, khusus untuk mahasiswa. Silakan. Silakan. Mungkin dari Tendik ini ada kalau ingin bertanya.
Oke. Nah, ini ada raise hand, ada Bapak Cak Muntaha, Pak Muntaha. Silakan Pak Muntaha. Terima kasih Pak Khairi. Selamat sore Cak Mursi. Selamat sore Pak. Jeki. Salam kenal Pak Siap. Jack. Siap. Ya, luar biasa ini, bersemangat menyampaikan materinya. Amin. Kita diajari supaya ngajar tiap hari kayak begitu. Cak Jeki. Kalau yang saya dengar gitu kan, perusahaan-perusahaan digital saat ini, platform-platform itu kan memang kondisinya kalau secara keuangan mereka katanya kan masih rugi. Ya. Termasuk yang paling besar pun seperti Gojek gitu kan ya, seperti Tokopedia, seperti Shopee dan lain-lain. Kan mereka kondisinya masih rugi. Betul. Nah, terus itu kira-kira gitu kan, itu kira-kira kalau kita hubungkan dengan tema kita saat ini atau hari ini gitu kan ya. Kenapa gitu kan yang perusahaan-perusahaan yang kelihatannya kan mewah begitu, kelihatannya yang luar biasa begitu kok ya kenyataannya tidak sesuai dengan cita-cita. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, Cak Jeki, bagaimana kita bisa mentransformasi digital ini, ya digital marketing ini dalam core bisnis kita saat ini. Jadi kalau kita ini kan pendidikan, kemudian punya negara itu kan nggak bisa se-fleksibel, secepat kalau swasta kan seperti di Putra, seperti Telkom, mereka kan akselerasinya luar biasa cepat. Kalau kita kan nggak bisa secepat itu. Kira-kira bagaimana caranya? Kita aja. Pak Khairi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muntaha, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung yang pertama, kenapa rugi tapi nilainya tinggi? Jadi kalau kita lihat, investor itu melihat future. Jadi kadang-kadang balance sheet kita, balance sheet dan income statement kita meskipun nggak terlalu bagus sekarang, tapi kalau mereka melihat prospeknya ke depan bagus, itu akan meningkatkan namanya market value. Seperti itu. Memang benar banyak sekali perusahaan yang digital yang belum untung, paling cuma Amazon ya, mungkin yang oke kayaknya ya. Tapi lainnya masih kurang. Tetapi yang mereka jual adalah future. Ini beda sekali dengan model bisnis perusahaan-perusahaan konvensional. Yang kalau dulu, kalau tidak sekian tahun dia untung terus, dia nggak bisa go public. Sekarang nggak, masih negatif bisa go public dan orang makin gila investasi. Karena apa? Dia memiliki tidak hanya tangible aset, aset tangible, tanah, bangunan, dan sebagainya, tetapi intangible aset, data. Dan dari data ini, waduh, bisa dipakai buat apapun. Seperti itu. Dan kita lihat contohnya kayak AirAsia. Dari airline dia mengonversi, mentransformasi ke industri yang lebih data. Ya kan? Dia karena nggak bisa mempertahankan, nggak bisa hanya bertahan pada transportasi pesawat aja. Jadi yang dilihat sebetulnya adalah apa? Future-nya bagaimana? Bagaimana perusahaannya in the future bisa menciptakan cash inflow sebetulnya. Tetapi memang benar ada juga banyak perusahaan dia berpikir jangka pendek. Pokoknya dalam 2-3 tahun dia meningkatkan market value-nya. Setelah itu apa? Dijual. Ada juga yang seperti itu. Dan ada juga yang membeli. Kurang lebih seperti itu. Ini yang kita lihat. Jadi memang beda dengan zaman dulu yang orang harus untung dulu baru bisa go public, ya kan? Sekarang enggak. Dia negatif terus, tapi dijanjikan future-nya bagaimana. Dan itu akan mempengaruhi market value-nya dia. Dan akhirnya meskipun negatif, secara income statement ya negatif, tetapi kalau dia market value tinggi dijual, orang juga yang punya perusahaan juga untung. Jadi ini memang udah berbeda dengan dulu yang hanya melihat istilahnya price to book ratio, ya kan, kemudian price earning ratio dan sebagainya, nggak dari itu lagi, sudah beyond itu. Pokoknya selama perusahaan memiliki data yang kuat, teknologi yang kuat, menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan, itu akan meningkatkan market value dan investor mau chip in di situ. Itu yang kita lihat belakangnya yang terjadi dan kapanpun bisa dikonversikan. Makanya sekarang ada GoTo ya digabung ya, merger kurang lebih seperti itu. Ada macam-macam lah ya. Itu yang kita lihat. Melihat lebih ke market value-nya. Kemudian kita lihat memang kendala kalau di perguruan tinggi itu kalau kita lihat perguruan tinggi sebagai organisasi itu memang nggak gampang, sama sekali nggak gampang, karena sangat ketat peraturannya, regulasinya macam-macam lah ya. Sebagai contoh kita merubah judul mata kuliah saja, itu urusannya bisa panjang.
Urusannya bisa panjang. Bisa nanti ibu macam-macam lah. Dan kalau kita lihat di kelas sekalipun, kita men-share sesuatu yang belum ada bukti-bukti empirisnya juga nggak boleh. Namanya juga akademik. Jadi memang nggak gampang. Tetapi kalau saya lihat, kita bisa belajar dari beberapa perguruan tinggi negara tetangga, misalkan. Kita belajar dari, katakanlah, di Singapura misalkan. Dalam ranking dunia, pernah ada satu ranking, mungkin setahun 2 tahun lalu, saya lupa, 2 tahun lalu kayaknya ya. Saya melihat ada satu ranking, 25 perguruan tinggi terbaik di dunia. 25 terbaik di dunia. 18 didominasi oleh perguruan tinggi Amerika Serikat. Ya sudahlah, kalau orang Surabaya bilang, PPN, kasarnya itu ya, 18-nya itu Amerika Serikat. Lalu ada Kanada, kemudian ada, kalau nggak salah dari beberapa negara Eropa adalah ya. Yang menarik adalah bukan yang 1 sampai 20 sekian itu. Tetapi yang menarik adalah nomor 23, 24, dan 25. 3 paling bawah ini. Nomor 23, itu adalah perguruan tinggi dari mana? Dari Tiongkok. Nomor 24 juga dari Tiongkok, Beijing University kalau nggak salah ya. Kalau yang 23 itu apa? Tsinghua kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Nomor 25 yang paling gila adalah NUS, National University of Singapore. Bayangin negara segitu, universitasnya bisa nomor 25 dunia itu kayak gimana coba? Ya kan? Itu satu, kita bisa belajar dari mereka. Kedua, saya belajar dari beberapa BUMN. BUMN itu juga nggak gampang sebetulnya. Beda dengan perusahaan swasta. Kalau di swasta, bosnya itu mungkin ada 3, 8, sekian belas orang. Tapi kalau di BUMN, bosnya itu banyak banget, ratusan ribuan orang kali mungkin itu ya. Dipanggil DPR, dipanggil ini, dipanggil menteri, macam-macam. Tapi harus bisa transform. Dan faktanya di beberapa BUMN bisa akhirnya. Dengan segala keterbatasannya. Di perguruan tinggi, semestinya bisa juga. Dan kalau tidak bisa, ya berarti ada yang salah dalam berarti ada banyak sekali regulasi yang menghambat sebetulnya. Saya masih ingat ketika Pak Nuh, beliau menjadi menteri waktu itu. Saya belajar dari beliau sedikit. Memang nggak gampang mengelola pendidikan itu. Sama sekali tidak gampang. Kebetulan Pak Nuh juga yang meresmikan kantor saya di Jakarta nih. Beliau yang, kalau kita sebut kantor saya di Jakarta ini bukan kantor ya, bukan office, tapi kampus kita nyebutnya. Karena banyak orang sini belajar juga begitu. Beliau yang meresmikan, ada plakatnya di luar sana, beliau yang tanda tangan. Nah, kalau saya lihat, kita juga tidak bisa dalam posisi menunggu, tapi harus berani mengusulkan juga sebetulnya. Dan kita harus berani melihat perguruan tinggi pengelolanya mirip korporasi juga. Meskipun tidak terlalu profit oriented. Tetapi mana ada sih organisasi dunia yang bisa jalan tanpa financial achievement yang bagus? Gak ada juga. Perguruan tinggi juga perlu penghasilan. Oleh karena itu, misalkan kalau dalam korporasi ada namanya holding company. Di bawahnya ada banyak sekali SBU atau perusahaan-perusahaan di bawah holding company itu. Mungkin rektorat jadi holding company aja. Rektorat tidak perlu ngurusin hal yang terlalu remeh-temeh, pendaftaran mahasiswa, pembayaran, itu nggak usah rektorat sebetulnya. Rektorat lebih mengurus pada apa? Vision, strategic vision dari perguruan tinggi itu. Tapi fakultas itu adalah SBU-nya. Di situ adalah bagaimana mengatur pendaftaran, ini segala macam, itu semua biarin di situ. Yang taktikal, yang operasional di situ. Seperti itu. Dan rektorat lebih pada strategic control sebetulnya. Kita arah strategisnya benar nggak? Fakultas mana yang tidak sejalan sama kita dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau kita lihat belajar dari AirAsia, saya ngomong sendiri dengan Tony Fernandez waktu itu. Dia bilang, Jackie, if I'm not doing decentralization, I cannot survive. Jadi perguruan tinggi kalau perlu harus berani desentralisasi juga. Memperlakukan fakultasnya sebagai SBU yang memiliki strategi sendiri, tapi align dengan strategi holding. Holding apa ya? Rektorat. Itu kalau kita mau menyamakan, dipaksa-paksain sama-sama dengan ini. Tapi saya juga paham bahwa itu tidak mudah. Karena beda ya, perguruan tinggi gitu ya. Tapi terus terang aja, kalau kita terlalu kaku rigid seperti itu terus,
rigid seperti itu terus. Tidak menutup kemungkinan yang swasta akan naik ke puncak. Dan kita sudah dapati 10 perguruan tinggi terbaik Indonesia, ada 1 swastanya di situ. Dan swasta ini awalnya apa? Kursus komputer. Tapi bisa menjadi satu yang terbaik, bahkan mendapatkan akreditasi AACSB. Think about it. Bukan berarti dia yang hebat, ada yang salah di kita. Itu aja. Itu basicnya begitu. Kita nggak bisa terus, wah dia hebat. Mungkin hebat iya, tapi ada salah di kita. Atau kita balik lagi deh. Kenapa rumah sakit kita itu nggak ada yang bisa jadi kayak Siloam? Baru belakangan ini akhirnya Pertamina dengan seluruh rumah sakitnya bisa mencoba mengejar. Tapi kenapa nggak ada tuh rumah sakit daerah apa bisa jadi kayak Siloam? Siloam itu dulu nggak ada loh. Sekarang bisa menjadi jaringan rumah sakit terhebat di Indonesia. Itu gimana caranya? Simple. Dia memisahkan antara dokter dengan organisasi as a business. Dokter dapat kerajaan klinik, udah di situ aja. Yang mengurusi bisnisnya bukan dokter. Mirip kayak Garuda Indonesia. Ada pilot, ada manajemen kan? Coba Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan. Di manajemen, pilotnya nggak ada, cuma sedikit. Satu direktur apa, teknik, iya pilot. Tetapi selebihnya, nggak ngerti itu aerodinamik itu apa, nerbangin pesawat, nggak ngerti mereka. Mereka semua orang ngurusin aset, ngurusin HR, ngurusin teknologi, bukan pilot. Pilot ada tempatnya sendiri. Kita lihat lagi, koperasi. Saya punya usaha kerajinan, kumpul dengan teman-teman, wah bikin kerajinan sama, yuk kita bikin koperasi. Begitu jadi koperasi, saya mau jadi kepala koperasinya, direktur koperasinya. Nggak bisa, saya nggak bisa manage organisasi, saya ngertinya anyaman. Saya harus hire orang yang bisa run koperasi sebagai layaknya suatu perusahaan. Itu kelemahan kita di situ sebetulnya. Contoh sederhana, Bill Gates nggak pernah mau jadi CEO dia. Kenapa? Karena dia nggak mau ngurusin human resource, dia males, dia maunya kreatif, saya mau invent inovasi. Seperti itu. Kita lihat perguruan tinggi swasta yang masuk 10 besar itu, dipisahin. Profesor semua dapat ladangnya sendiri, dibikin insentifnya luar biasa, sehingga dia tidak moonlighting, ya kan? Konsisten, committed di situ. Mirip kayak di Malaysia. Di Malaysia begitu. Dosen ngajar, teliti, seminar segala macam, penghasilannya udah selevel upper level manager kalau di Indonesia. Ngapain dia moonlighting lagi? Fokus dia di situ. Dia tuh tidak direcoki dengan ngurusin organisasi, politicking, dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat memang harus diakui, challenge-nya berat. Tetapi kita perlu orang-orang yang berani melakukan terobosan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Selama kita masih nggak mau desentralisasi, selama kita tidak memberikan pendekatan sangat top down, nggak bisa. Memang benar perusahaan sama juga kayak perguruan tinggi, bukan negara demokrasi. Harus ada leadership yang kuat, ada yang decisive. Yang saya bisa jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Cak Jeki, luar biasa jawabannya. Matur sangat. Ini karena waktu kita masih punya 8 menit. Nah, siap. Go to 4 PM. Saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Ini saya lihat di chat room itu ada. Oh ini ada pertanyaan tapi sudah disampaikan secara langsung tadi. Oh ini ada dari mahasiswa. Bang siap. Jeki. Ada Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Monggo Mas. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Khairi. Izin bertanya buat Mr. Jeki. Ini karena saya sebagai mahasiswa ya, mungkin sudut pandangnya sebagai mahasiswa. Kita melihat bahwa perusahaan atau kalau di mahasiswa ya organisasi semacam himpunan atau BEM itu kan semacam organisasi. Nah, cuman mereka ada batasan. Batasannya adalah masa kepengurusan atau masa menjabat. Nah, bagaimana cara menerapkan ilmu-ilmu yang disampaikan tadi, digital marketing, yang saya lihat kalau di perusahaan dia harus berjalannya itu memakan waktu cukup lama, sedangkan itu tidak bisa diterapkan, menurut saya kurang bisa diterapkan di mahasiswa karena itu tadi batasan masa menjadi mahasiswa. Nah,
Akan tapi di dalam beberapa program kegiatannya mahasiswa, contohnya big event gitu ya, kita punya sasaran itu memang mencari market, mencari pasar, orang-orang di luar dari kampus agar tertarik dengan program kita, agar tertarik akan masuk atau menjadi mahasiswa di kampus yang kita belajar di sana, gitu. Gimana? Ya, sekali lagi kalau kita lihat dalam konteks mahasiswa itu kan ada input lalu output ya. Nah, saya ambil dari angle perguruan tinggi dulu. Angle-nya sudah tidak bisa lagi input output sekarang. Input artinya apa? Berapa mahasiswa daftar 1000? Yang lulus berapa? 990. Oh, kita bagus. Nggak begitu sekarang. Pertama, fokusnya bukan input output, tetapi outcome. Begitu lulus masuk 1000, lulusnya 990. 990 ini yang keterima kerja berapa, yang jadi pengusaha berapa, yang jadi peneliti berapa, dan seterusnya. Intinya apa? Yang bisa akhirnya benar-benar melakukan penciptaan nilai itu berapa? Itu outcome. Dan sekarang pun udah nggak cukup begitu. Kita harus mikirin kayak impact. Perguruan tinggi ini impact-nya apa sih? Percuma kita punya jurusan planologi segala macam, tapi di depan kampus kita masih macet. Percuma kita punya, wah hidrologi, kita ngerti, wah segala macam, tapi masih banjir di sekitar kampus. Itu aja yang gampang-gampang gitu aja. Itu kita lihat. Jadi pendekatannya sudah nggak bisa lagi nggak bisa output, tapi outcome, bahkan impact. Itu dari perguruan tingginya. Dari mahasiswanya. Mahasiswa kalau lulus, itu dia nggak bisa lalu selesai, itu baru awal sebetulnya. Ya kan? Baru awal. Jadi kok menurut saya, mahasiswa pun harus bikin strategic plan buat dirinya sendiri. Setelah lulus ITS saya mau ngapain? Dalam 3 tahun ke depan saya mesti ngapain? Itu harus jelas tuh gitu ya. Dan kalau Anda ingin melakukan perubahan yang besar, ya bercita-cita yang besar juga. Tapi ingat loh ya, sulitnya di mana? Di eksekusi, di implementasi. Seperti itu. Dan sebetulnya menurut saya ya, ini adalah era keemasan buat mahasiswa. Apa sih yang nggak ada buat mahasiswa sekarang? Mau cari jurnal gampang. Mau cari pembanding gampang, mau cari informasi gampang. Seperti itu. Mungkin kalau ini saya ngalamin dulu ini mungkin lulusnya lebih cepat lagi, mungkin nggak perlu lebih berlama-lama lagi. Sekarang ini luar biasa sekali. Jadi kalau saya lihat sebetulnya harapan saya dari tiap mahasiswa mempunyai pemikiran yang entrepreneurial. Bukan berarti harus jadi entrepreneur, bukan. Entrepreneurial, berani taking risk, berani lihat kesempatan, dan berani bangun network. Dan lebih penting lagi adalah apa? Jangan ada pemikiran bahwa kita sekolah di satu perguruan tinggi terkemuka, lalu kita sukses. Nggak bisa. Semua tergantung orangnya. Kita nggak bisa bayar sekian rupiah ke ITS, lalu kita pasti sukses. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Tergantung orangnya juga. Seperti itu. ITS itu sudah cukup baik buat kita, memberikan kita knowledge, wawasan, semangat, apa segala macam, bahkan sampai ke pembentukan karakter kita. Tapi nggak bisa babysit kita sampai kita nanti umur 70-80 tahun, nggak bisa. Seperti itu. Jadi ini yang juga perlu kita sikapi sebetulnya. Setelah lulus apa? Setelah lulus apa? Kita harus menentukan our own future. Saya mengutip kalimat dari Noel Tichy dari Jack Welch. Dia mengatakan bahwa you have to control your destiny or someone else's will. Kita harus mengontrol destiny kita masa depan ini. Kalau enggak, yang lain loh yang kontrol. Seperti itu. Dan orang paling nggak enak dikontrol-kontrol untuk harus gini, harus nggak enak. Ya kan? Dan ini adalah kesempatan buat generasinya Mas Akbar sebetulnya. This is your time. Ini momentum. Jadi kita nggak bisa hanya menggantungkan sini, nggak bisa. Nanti bisa-bisa nanti malah nggak berkembang. Ya kan, kita akhirnya blaming others. Wah, kurang ini, itu susah ini. Kalau gitu terus ya nggak maju-maju juga. Kita perlu semangat entrepreneurial, nggak menyerah dan sebagainya gitu lah. Kalaupun nanti ada kesulitan, saya yakin ya, if we have a very good intention, kalau niat kita bagus, pasti ada yang nolong kok. Seperti itu. Dan satu lagi loh ya, coba kita lihat deh berita-berita TV, yang ini ketangkep, kena KPK segala macam. Banyak orang-orang pinter juga loh. Pendidikannya tinggi, wawasannya bagus. Satu yang kurang, yaitu apa? Nggak pakai nurani dia. Jadi hati-hati. If you have a good knowledge, tapi dipakai yang salah, nggak pakai nurani, kita juga jadi monster. Seperti itu. So I think, Mas Akbar,
ini adalah momentum Anda. You have to decide your own destiny. Dan kalau mau melakukan perubahan terbesar, maka ya bercita-cita besar ya gaspol juga gitu, seperti itu. Saya ngalamin tuh di ITS juga, ngalamin di UI seperti itu juga, ngalamin di mana seperti itu juga. Dan yang menarik ini benar-benar saya sampaikan, dalam kondisi susah, kalau emang kita niatnya baik pasti ada yang nolong kok. Saya dulu susah ditolong Pak Darman, susah ditolong Bu Ami, susah ditolong Pak ini, Pak itu, banyak yang nolong juga kok. Jadi menurut saya gaspol deh, seperti itu. Dan really build your future, really control your destiny. Karena kita hanya menunggu, tidak berinisiatif, kita menjadi orang yang irrelevant paling belakang nanti. Kurang lebih gitu Mas Akbar. Bagaimana Bang Akbar? Sudah terjawab? Semoga. Ya, cukup terjawab, Pak. Ya, ini mewakili generasi penerusnya kita semua ya, Bang Jaki ini. Iya Mas. Ya, memang kalau di dalam organisasi kemahasiswaan kan memang bergulir ya. Mungkin bagaimana menanamkan long term value, tapi kemudian orangnya yang bergulir. Nah, itu mungkin harusnya seperti itu. Very strong value, sangat very strong objektif. Nah, itu bagaimana bisa diturunkan terus-menerus itu ya, itu yang mungkin nanti kita lihat. Baik, sudah pukul 4 tepat. Iya. Saya kira sangat luar biasa dan saya sangat suka ini Mas. Bisa saya tiru kayaknya nanti untuk membuat pengajaran online model seperti ini. Siap Pak Hoiri. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Hoiri kepada seluruh Sivitas Akademika Departemen Infrastruktur Sipil. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Pak Ahmad Yusuf Zudi, terima kasih sudah menghubungi saya. Dan sekali lagi terima kasih kepada para dosen-dosen senior, khususnya Bu Ami sama Pak Darman. Ini udah kayak bapak ibu saya sendiri gitu dah ya. Saya masih terus silaturahmi dengan beliau gitu ya. Dan harus saya sampaikan bahwa memang kalau nggak ada beliau berdua nih, udahlah nggak mungkin sekarang saya ngomong di depan Bapak Ibu sekalian seperti inilah. Itu that's for sure. Terima kasih Bu Ami, Pak Darman, matur sembah nuwun. Terima kasih Bu Ami, Pak Darman. Mungkin Pak Darman ingin menyampaikan sepatah dua kata, kami persilakan Pak Darman. Masih di mute suaranya. Waduh, Pak Darman pegang teks bukan fabulous dulu sama Lovelock. Ya, kita nunggu Pak Darman mungkin. Mute. Nah, itu dia, sudah. Oke. Terima kasih. Masih ingat ibu bapaknya. Ini bukunya ini baik sekali. Dan saya masih ingat waktu diundang Mas Jeki di Wisma Andika. Oh iya, saya jadi DJ waktu itu Pak Darman. Kita sama Bu Ami berdua. Iya. Ya tahu itulah. Siap Pak. Macam-macam. Siap Pak. Memang ini kami di khusus dikasih buku ini dari terbitannya sampai udah lama ini. Memang ada tulisannya ini. Tulisan masih ingat ya? Siap Pak. Oke. Kenangan. Siap. Nah, nanti saya izin juga share ke Pak Hoiri mungkin buat nanti di perpustakaan Pak Hoiri beberapa buku saya coba kirim ke ITS Pak Hoiri. Ya, terima kasih banyak Bang Jeki. Pak Darman, Bu Ami, sehat-sehat Bu, monggo Bu. Salam sama Ibu. Siap Pak. Oke, untuk selanjutnya waktu kami kembalikan ke MC dan kita ucapkan terima kasih banyak ke Bang Sandi. Saya persilakan untuk MC. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Hoiri selaku moderator dan juga Bapak Jeki selaku narasumber yang sudah bersedia mengisi webinar pada hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya adalah
penyerahan sertifikat yang akan diwakilkan oleh Bapak Hoiri. Untuk panitia yang bertugas, bisa dibantu share screen. Sertifikat oleh Aduh, hak mahasiswa. mahasiswa. Lagi kan memang anunya mahasiswa. Kita kan diundang. Bang Jaki, mohon diterima. Siap, dengan senang hati, dengan bahagia saya terima. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Hoiri. Sekali lagi terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Banyak atas presentasinya, luar biasa. Siap. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri acara webinar pada hari ini, kita tutup dengan foto bersama. Untuk para hadirin, diperkenankan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, saya ingatkan kembali sembari menunggu para hadirin untuk mengaktifkan kamera. Dimohon untuk para hadirin mengisi absensi yang tertera pada link chat Zoom. Baik, untuk panitia yang bertugas, bisa dibantu dokumentasi, saya hitung mundur. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, sesi foto dokumentasi telah selesai. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak pengetahuan baru dan ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jaki. Terima kasih. Salam buat semua. Selamat berpuasa. Terima kasih. Izin live. Oke, monggo. Terima kasih banyak.